Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kita lanjutkan pembahasan mengenai bentuk akar dan kita sekarang masuk ke pembahasan sifat bentuk akar. Oke, sifat yang pertama adalah yang dalam akar merupakan perkalian dua bilangan atau lebih ya. Katakanlah ini kita dalam akar ada dua bilangan yang kita kalikan. Contohnya akar A kali B. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk akar A dikali akar B. Oke, perlu kita buktikan sifat ini. Kita lihat start dari akar A kali B. Nah, menurut penulisan bentuk pangkat, maka ini bisa dinyatakan dalam bentuk pangkat setengah. Ya, bisa sudah disampaikan di video sebelumnya ya, bahwa akar A sama dengan A pangkat setengah. Jadi akar A kali B menjadi A kali B dipangkatkan setengah. Nah, menurut sifat dari bilangan pangkat ya, bahwa A kali B dipangkatkan bilangan, maka bisa dinyatakan dalam bentuk uraian A pangkat setengah kali B pangkat setengah. Nah, kalau kita kembalikan ke dalam bentuk akar, maka A pangkat setengah menjadi akar A dan bentuk B pangkat setengah menjadi akar B. Jadilah hasil akhirnya akar A dikali akar B. Jadi terbukti bahwa akar A kali B setara dengan akar A dikali akar B. Oke, coba kita contohkan. Oke, contoh yang pertama adalah sederhanakanlah bentuk akar berikut. Kita punya akar 12. Ya, akar 12. Nah, 12 ini untuk kita sederhanakan akar 12 ini coba kita jadikan perkalian dari bilangan kuadrat ya, agar bisa kita sederhanakan. Nah, bilangan kuadrat berapa yang bisa membagi 12? Ya, tentunya kita tahu bahwa 4 ya. Jadi 12 kita nyatakan dalam bentuk 4 kali 3. Walaupun bisa 12 ini bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kali 6 ya. 12 kali 1, tapi yang menjadi bentuk kuadrat ya, yang bisa membagi 12 dengan bilangan kuadrat yakni adalah bilangan 4. Ya, walaupun 1 juga bisa, tapi kalau 1 nanti hasilnya akan sama ya dengan 12. Oke, jadi kita jadikan perkalian 4 kali 3. Nah, akar 4 kali 3. Kalau kita gunakan sifat bentuk akar yang tadi, maka ini kita uraikan menjadi akar 4 dikali akar 3. Nah, akar 4 kita tahu hasilnya adalah 2. Ya, maka bentuk akhir yang sederhana dari akar 12 adalah 2 akar 3. Kemudian contoh berikutnya akar 54. Ya, coba kita pikirkan. Nah, bilangan kuadrat berapa ya? Ya, selain 1 ya, lebih besar dari 1, bilangan kuadrat besar dari 1 yang bisa membagi 54. Ya, tentunya 9 ya, karena 54 adalah 9 dikali 6. Nanti bisa kita uraikan menurut sifat bentuk akar yang tadi menjadi akar 9 dikali akar 6. Akar 9 adalah 3, akar 6, nah ini nggak bisa disederhanakan lagi, maka bisa kita nyatakan dalam bentuk 3 akar 6. Jadi akar 54 itu sama dengan 3 akar 6. Kemudian akar 175. Nah, coba kita pikirkan ya, bilangan kuadrat berapa ya selain 1 yang bisa membagi 175. Ya, jelas adalah 25 ya. 25 dikali 7 hasilnya 175. Kita uraikan menjadi akar 25 dikali akar 7, maka dapatlah hasilnya 5 akar 7. Jadi akar 175 adalah 5 akar 7. Kemudian akar 200. Nah, kita coba pikirkan bilangan kuadrat selain 1 yang bisa membagi 200. Ya, tentunya adalah 100. Ya, jadi akar 200 bisa dinyatakan dalam bentuk akar 100 kali 2. Nah, akar 100 kali 2 bisa diuraikan atau dipecah menjadi akar 100 dikali akar 2. Akar 100 kita tahu hasilnya adalah 10, maka akar 200 hasil akhirnya bentuk sederhananya adalah 10 akar 2. Oke, kita lanjut ke sifat bentuk akar berikutnya. Nah, tentunya ke dalam bentuk operasi aljabar. Nah, kita akan coba menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar di mana bentuk akarnya sama. Contoh yang pertama adalah A akar X ditambah dengan B akar X. Jadi sama-sama akar X. Maka kita tinggal jumlah koefisien dari akar X, yakni A dengan B. Jadi A tambah B dikurung ya, dikali akar X. Kemudian apabila pengurangan serupa, jadi A akar X dikurang B akar X
ini kita tinggal kurang ya. Koefisiennya jadi A dikurang B dikurung, nah, tinggal dikali akar X. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat pembahasan contoh soal berikut. Oke, kita punya soal yang pertama 5 akar 3 dikurang 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, ini sama-sama akar 3 semuanya. Jadi bisa kita jumlah. Ya, tinggal kita keluarkan akar 3-nya. Tugas kita menjumlah yang koefisiennya saja. 5 kurang 2 tambah 4. 5 kurang 2 3, 3 tambah 4 7. Jadi hasil akhirnya adalah 7 akar 3. Nah, kemudian ke contoh yang berikut. 3 akar 20 dikurang akar 125 ditambah akar 45. Nah, ini kita nggak bisa menjumlah karena bentuk akarnya nggak sama. Nah, agar bisa menjumlah maka coba kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, akar 20 ini bisa kita pecah menjadi perkalian salah satu di antaranya bilangan kuadrat. Ya, ini 4 kali 5 ya. 20 4 kali 5 125 adalah 25 kali 5 45 9 kali 5. Nah, ini bisa diurai menjadi akar 4 kali akar 5 jadi 2 akar 5. Kemudian ini akar 25 kali akar 5 jadi 5 akar 5. Terakhir jadi akar 9 kali akar 5 menjadi 3 akar 5. Nah, jadilah seperti ini. Nah, namun ini masih ada yang harus kita kali ya. 3 kali 2 akar 5. Jadi sama dengan kita dapat 6 akar 5. Ya, yang selebihnya sama, minim akar 5 tambah 3 akar 5. Nah, ini semuanya sama-sama akar 5, jadi bisa kita jumlah. Ya, yang kita jumlah koefisiennya 6 kurang 5 tambah 3. Nah, kalau kita jumlah 1 tambah 3 sama dengan 4 kali akar 3 jadi 4 akar 3. Nah, kemudian akar 25M tambah akar 49M dikurang akar 36M. Nah, ini coba kita sederhanakan dulu baru kita jumlah ya. Karena ini akarnya belum sama ya dalam akar, jadi kita belum bisa jumlah. Jadi untuk menjumlahnya coba kita sederhanakan. Akar 25M, artinya akar 25 kali akar M. Ya, jadi sama dengan 5 akar M. Akar 49M sama dengan akar 49 dikali akar M. Jadi sama dengan 7 akar M. Akar 36M sama dengan akar 36 dikali akar M. Jadi kita punya 6 akar M. Nah, semuanya sama-sama akar M, maka bisa kita jumlah bagian koefisiennya. Maka kita peroleh 5 tambah 7 kurang 6 kali akar M. 5 tambah 7 12. 12 kurang 6 adalah 6. Maka hasil akhirnya adalah 6 akar M. Oke, selanjutnya kita lihat operasi aljabar yang berikutnya untuk bentuk akar. Oke, setelah kita melihat operasi aljabar dari bentuk penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar, maka sekarang kita masuk ke operasi aljabar bentuk perkalian dan pembagian ya. Ini perkalian dulu. Akar X kali akar Y itu sama dengan akar XY. Ya, ini kebalikan dari sifat yang di awal ya. Di awal tuh akar XY sama dengan akar X dikali akar Y. Kemudian kedua akar sama ya, akar X kali akar X ini menghasilkan akar X kuadrat alias X saja. Jadi kalau kita punya perkalian bilangan akar yang sama, maka hasilnya adalah yang dalam akar ya. Jadi akar X kali akar X sama dengan X. Kemudian operasi aljabar selanjutnya adalah pembagian. Akar X dibagi akar Y ini bisa disederhanakan menjadi akar X per Y. Kemudian akar X kali akar Y dibagi akar Z ini bisa dijadikan satu langsung akar X. Ya, akar dari X Y dibagi Z. Akar dari X kali Y dibagi dengan Z. Oke, coba kita terapkan contoh soalnya. Yang pertama adalah akar 3 kali akar 7. Nah, kita gunakan operasi aljabar yang pertama, maka jadi akar 3 kali 7 sama dengan akar 21. Kemudian soal yang kedua, akar 6 kali akar 15. Nah, ini kalau kita kalikan jadi akar 6 kali 15. Ya, sama dengan langsung bisa nih akar 90 ya. Tapi kalau kita uraikan 6 ini kan 2 kali 3. 15 3 kali 5 ya. Ada faktor yang sama ya. Muncul 2 kali. Jadi adalah terbentuk bilangan yang dikuadratkan 3 kuadrat. Maka ini bisa kita tuliskan jadi 9 kali 10.
Jadi akar 6 kali 15 itu sama dengan akar 9 kali 10. Jadi kalau diuraikan akar 9 kali akar 10 sama dengan 3 akar 10. Jadi akar 6 dikali akar 15 setara dengan 3 akar 10. Kemudian kita ke contoh berikutnya, akar 54 dibagi akar 6. Nah, kita gunakan sifat ini. Maka ini akan menjadi akar dari 54 per 6. 54 bagi 6 adalah 9. Jadi akar 9, ya, akar 9 hasilnya adalah 3. Oke, kita lanjut. Akar 72 dibagi akar 12. Nah, ini setara dengan akar dari 72 dibagi 12. 72 dibagi 12 adalah 6. Ya, jadi sama dengan akar 6. Oke, ke pembahasan berikut. Oke, contoh berikut adalah akar 45 dikali akar 14 dikali akar 5 dibagi 15 akar 7. Oke, kita coba ya. Sederhanakan terlebih dahulu. Akar 45 ini adalah perkalian 9 dengan 5. Ya, kita uraikan yang akar 45 ya, karena akar 45 ini 45 ini bisa dibagi dengan bilangan kuadrat, ya, ini bilangan 9. Ya, jadi kita buat akar 9 kali 5. Nah, kemudian akar 9 kali 5 menjadi 3 akar 5. Nah, secara kebetulan ketemu dengan akar 5. Menurut sifat yang tadi, akar X kali akar X kan menjadi X, maka akar 5 kali akar 5 menjadi 5. Ya. Jadi 3 kali 5 kali akar 14 dibagi 15 akar 7. Nah, 3 kali 5 adalah 15. Dibagi 15 kan habis ya, alias 1. Nah, tinggal kita dapati akar 14 dibagi akar 7. Ya, ini bisa kita gunakan sifat yang tadi menjadi akar 14 per 7. Jadi sama dengan akar 2. Oke, selanjutnya 2 akar 27 dikurang akar 75 ditambah akar 147 dibagi 2 akar 48. Oke ya. Nah, ini akarnya nggak ada yang sama, jadi nggak bisa kita jumlah dan nggak ada yang bisa kita bagi ya. Karena akarnya belum sama. Oke, coba kita lihat. Kita sederhanakan dulu. Akar 27 ini bisa dinyatakan dalam bentuk 9 kali 3. 75 bisa dinyatakan dalam bentuk 25 kali 3. 147 bisa dinyatakan dalam bentuk 49 kali 3. Dan 48 bisa dinyatakan dalam bentuk 16 kali 3. Oke, sehingga kalau kita sederhanakan akar 9 kali 3 jadi 3 akar 3 ya. Akar 25 kali 3 jadi 5 akar 3, 49 kali 3 jadi ya, akar 49 kali 3 jadi 7 akar 3, akar 16 kali 3 menjadi 4 akar 3. Kemudian ada yang bisa kita kali, kita coba kali 2 kali 3 dan 2 kali 4 ya. Kita kalikan jadi 6 akar 3 dikurang 5 akar 3 tambah 7 akar 3 dibagi 8 akar 3. Nah, bagian pembilang coba kita jumlahkan. Karena sudah sama-sama akar 3, jadi kita jumlahkan yang bagian koefisiennya ya. 6 kurang 5 tambah 7. Ya, sama dengan 8 ya. Jadi 8 akar 3 dibagi 8 akar 3. Maka kita peroleh hasilnya adalah 1. Nah, demikianlah pembahasan untuk materi sifat bentuk akar dan operasi aljabarnya. Nantikan video pembahasan untuk materi perkalian sekawan, ya, merasionalkan penyebut dari bentuk akar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.